Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Fitri di sini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata observasi, bukan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata observasi berarti peninjauan secara cermat, atau bisa juga diartikan dengan kata mengawasi dengan teliti atau mengamati. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti kata observasi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam sekitar kita. Setelah kita mengetahui konsep dari teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. Ciri umum teks laporan hasil observasi yang pertama adalah ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Dalam hal ini, teks laporan hasil observasi yang ditulis itu tidak akan menimbulkan salah pengertian bagi pembacanya. Ciri umum yang kedua yaitu disertai fakta yang akurat dan meyakinkan. Dalam hal ini, teks laporan hasil observasi harus dituliskan berdasarkan suatu data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri umum yang ketiga yaitu informasi yang disajikan lengkap. Teks laporan hasil observasi harus dapat mendeskripsikan secara lengkap mengenai pengumpulan data dari suatu penelitian yang telah dilakukan. Adapun ciri umum yang terakhir atau yang keempat adalah menarik dan enak dibaca. Dalam hal ini, penulisan teks laporan hasil observasi haruslah ditulis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang berlaku. Adapun struktur dari teks laporan hasil observasi terdapat 3 jenis. Yang pertama, deskripsi umum, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi umum berisi mengenai penjelasan dari seorang penulis teks laporan hasil observasi mengenai konsep dan definisi umum terkait objek yang diobservasi. Dalam hal ini berisi mengenai pengenalan tentang objek yang dilakukan penelitian. Biasanya dalam hal ini dapat dicirikan menggunakan kata merupakan, adalah, yaitu, dan lain sebagainya yang merupakan dalam jenis kalimat pendefinisian. Struktur teks laporan hasil observasi yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini disajikan penjelasan yang lebih detail mengenai bagian-bagian dari suatu objek yang telah dilakukan observasi atau penelitian. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Pada bagian ini, penulis menjelaskan manfaat-manfaat yang diperoleh dari suatu objek yang telah dilakukan penelitian maupun yang sudah diobservasi bagi pembaca. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama memperhatikan contoh dari teks laporan hasil observasi berikut. Teks laporan hasil observasi yang berjudul Kuda Lumping tersebut memiliki 3 struktur utama yang membangunnya. Mari kita cermati bersama-sama di paragraf 1. Kuda lumping merupakan salah satu kesenian tradisional Jawa yang menggambarkan sekelompok prajurit penunggang kuda. Biasanya kuda lumping dimainkan oleh laki-laki, tetapi saat ini perempuan pun memainkannya. Para pemain menunggangi kuda anyaman bambu dengan diberi warna yang menarik dan menari mengikuti alunan musik. Biasanya penari menampilkan beberapa atraksi magis. Kuda lumping ada banyak jenisnya,
Setiap daerah mempunyai nama dan keunikannya masing-masing. Nah, anak-anak, paragraf tersebut tadi berisi mengenai pengenalan tentang apa itu yang dimaksud dengan kuda lumping. Nah, jadi yang dimaksud dengan struktur yang pertama yaitu deskripsi umum yang berisi pengenalan mengenai sesuatu objek yang diobservasi, yaitu seperti pada paragraf yang pertama ini. Sampai di sini anak-anak pastinya sudah paham kan? Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama mencermati paragraf yang kedua. Berdasarkan keunikan dari kesenian, kuda lumping dibagi menjadi 6, yaitu Jatilan Diponegoro, Jaranan Senterewe, Jaranan Tek, Jaranan Buto Banyuwangi, dan Jaranan Dor Jombang. Kuda lumping tidak hanya dilakukan oleh orang Jawa saja, tetapi orang Bali pun memainkannya dengan nama Jaran Sang Hyang Bali. Baik anak-anak, paragraf kedua tersebut berisi mengenai macam-macam jenis dari kuda lumping yang dipaparkan secara lebih detail. Dengan begitu, kita dapat simpulkan bahwa paragraf yang kedua termasuk ke dalam struktur deskripsi bagian ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita cermati bersama-sama di paragraf yang terakhir. Semua jenis kuda lumping tersebut merupakan salah satu kesenian di Indonesia yang patut dilestarikan. Kuda lumping bisa dimanfaatkan di berbagai kehidupan sebagai media pembelajaran dan sebagai media hiburan. Oke, jadi sudah jelas ya nak ya, di paragraf yang ketiga ini berisi mengenai manfaat dari kuda lumping di berbagai kehidupan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa struktur yang ketiga merupakan struktur deskripsi manfaat. Oke, sampai di sini anak-anak sudah bisa memahami bukan mengenai ketiga jenis struktur teks laporan hasil observasi. Mudah sekali bukan? Baik anak-anak, tak terasa kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari teks laporan hasil observasi, ciri umum teks laporan hasil observasi, dan juga struktur dari teks laporan hasil observasi. Semoga anak-anak dapat menerima apa yang telah Ibu paparkan tadi ya. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan tetap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.